Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil dari pendampingan usaha pada mitra UMKM. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Rahmadani sebagai moderator, dan tentunya saya tidak sendiri di sini, ditemani oleh rekan-rekan saya yang bernama Nur Indah Sari, Nanda Nurholila, Amelia Putri, dan Indin Roktapiani. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pada materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Nur Indah Sari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, materi yang pertama yaitu ada jenis usaha yang akan kita presentasikan pada pagi hari ini, yaitu jenis usahanya krapel atau makanan kekinian. Alamat usahanya ada di Jalan Perapatan Kosambi, Puskesmas Banjarsari. Ini ada kontak nomor usaha untuk pembelian online, yaitu gambaran apa sih itu krapel. Nah, krapel adalah singkatan dari croissant dan juga waffle. Krapel makanan yang terbuat dari campuran adonan croissant yang dipanggang di cetakan krapel sehingga tekstur renyah dan lembut di luar. Krapel disajikan dengan berbagai macam topping seperti selai, es krim, buah-buahan, coklat, dan lain-lain. Ini adalah data pemilik usaha krapel, yaitu namanya Kak Raihan Jaki Makarim SMSPD. Tempat tanggal lahirnya Jakarta 27 Maret tahun 2000. Alamatnya di Perumahan Taman Kopi Blok 4 nomor 12 Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Statusnya masih lajang, siapa tahu buat ciwi-ciwi ada yang mau main ke rumahnya, silakan minta izin ke ibunya. Nah, Raihan Krapel merupakan salah satu usaha di ringan. Usaha Raihan Krapel ini berdiri sejak tahun 2019 sampai sekarang. Usaha Raihan Krapel juga mempunyai peluang yang cukup besar karena menjual krapel dengan varian rasa, topping, dan juga harganya terjangkau. Dalam pemasarannya, Raihan Krapel ini menjual produknya secara offline di kios yang beralamat di Jalan Perapatan Kosambi, Puskesmas Banjarsari, Sukatani, Bekasi. Untuk pemesanan online-nya juga bisa dilakukan melalui WhatsApp, Instagram, dan juga GrabFood dan GoFood. Ini ada daftar menu dari Raihan Krapel sendiri, teman-teman bisa lihat di sini sudah tertera GoFood, dan juga nomor pemesanan online-nya. Oke, selanjutnya profil usaha mitra melalui pendekatan BMC atau Business Model Canva, yang dimana BMC ini merupakan alat manajemen strategis yang digunakan untuk menggambarkan, mendesain, menilai, dan mengembangkan model bisnis suatu perusahaan secara visual. BMC ini memiliki 9 elemen. Nah, berdasarkan hasil analisa dan wawancara yang kami lakukan pada mitra usaha, maka dapat diperoleh hasil implementasi BMC sebagai berikut. Yang pertama ada research. Terdapat aset produksi dan ruko. Aset produksi ini seperti peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pembuatan krapel. Sedangkan rukonya tersendiri ini merupakan tempat suatu usahanya. Yang kedua ada aktivitas. Aktivitas dalam Raihan Krapel ini yaitu yang pertama pembuatan krapel untuk pemesanan secara offline, dan yang kedua membuat pesanan untuk pembelian secara online, dan yang ketiga kasir untuk pembayaran. Nah, yang ketiga ini ada partner. Partner dari Raihan Krapel ini sendiri merupakan terdapat supplier bahan baku dan ojek online. Yang keempat, value atau nilai lebih pada Raihan Krapel. Raihan Krapel ini menggunakan bahan premium, harganya yang terjangkau dan memiliki banyak varian rasa serta toppingnya. Yang kelima ada channel, yaitu tempat usahanya dan pemesanan online melalui GrabFood atau media sosial seperti Instagram untuk deliverynya. Yang keenam, customer relationship. Raihan Krapel ini memberikan beberapa promo seperti harga khusus di event tertentu. Contohnya di bulan puasa, saat Hari Idul Fitri, dan sebagainya. Serta memberikan potongan atau bonus kepada pembeli seperti beli 4 gratis 2 atau beli 3 gratis 1 plus topping dan bebas pilihan topping. Karena di Raihan Krapel ini memiliki 3 varian topping. Yang pertama ice cream strawberry, yang kedua ice cream coklat, dan yang ketiga ice cream vanilla. Dan yang ketujuh, klien atau customer pada Raihan Krapel ini
yaitu anak-anak usia 7 tahun, remaja sampai dewasa, dan yang pecinta manis. Karena kroffel ini dibuat dengan gula yang begitu lumayan banyak. Tenang. Lanjut ke yang ke-8-nya, kos atau biaya. Biaya yang dikeluarkan oleh Rehan Kroffel ini ada biaya sewa ruko, gaji karyawan, peralatan, bahan baku, biaya listrik, dan biaya air. Dan yang terakhir ini ada revenue stream atau menu yang paling diminati oleh customernya itu kroffel yang rasa pandan. Selanjutnya, analisis SWOT dan pengembangan strategi. Analisis SWOT adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk mengembangkan rencana strategi bisnis kalian. SWOT itu ada 4 ya. Pertama ada strength atau kekuatan. Analisis SWOT kekuatan atau strength adalah evaluasi dan identifikasi faktor-faktor positif atau keunggulan internal dari suatu organisasi, proyek, atau individu. Di Rehan Kroffel ini ada strength atau kekuatannya ada 8. Yang pertama, makanan atau camilan yang kekinian. Yang kedua, banyak varian rasa dan topping. Yang ketiga, bahan yang digunakan premium. Kemudian, memiliki tekstur yang crispy. Adonan bisa bertahan lama sampai berbulan-bulan jika disimpan di dalam freezer. Kemudian harganya terjangkau, inovasi rasa dapat menciptakan varian rasa yang baru. Selanjutnya modal cukup murah. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Analisis weakness atau kelemahan adalah proses evaluasi atau identifikasi faktor-faktor negatif atau kelemahan pada suatu organisasi, proyek, atau individu. Di Rehan Kroffel, kelemahannya itu ada 6. Yang pertama, lokasinya kurang strategis. Yang kedua, lahan parkir tidak luas. Yang ketiga, tingkat pesaing yang tinggi. Yang keempat, musiman atau mengikuti tren. Yang kelima, kurang baik dikonsumsi dengan jumlah besar karena tinggi kalori dan lemak. Yang keenam, hanya diminati anak-anak sampai dengan anak remaja. Selanjutnya ada opportunities atau peluang pada usaha Rehan Kroffel. Analisis opportunities adalah proses evaluasi atau identifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan atau keunggulan pada suatu organisasi, proyek, atau individu tersebut. Di Rehan Kroffel peluangnya ada 5. Yang pertama, perkembangan teknologi membuat usaha ini dapat menjangkau konsumen lebih luas melalui media sosial seperti Shopee Food, GrabFood, dan lain sebagainya. Yang kedua, dapat menciptakan varian rasa yang baru. Yang ketiga, modal cukup murah. Yang keempat, kesempatan membuka cabang. Dan yang terakhir, bangsa pasar yang luas. Kemudian di Rehan Kroffel juga ada ancaman atau threat analysis pada usaha Rehan Kroffel. Threat analysis adalah proses evaluasi atau identifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat membahayakan atau menghambat kerja pada suatu organisasi, proyek, atau individu. Di Rehan Kroffel itu ada 4 ancaman. Yang pertama, perubahan tren konsumen. Yang kedua, persaingan yang intens melalui produk tiruan dengan kualitas di bawahnya, mematok harga yang lebih murah. Yang ketiga, fluktuasi harga bahan baku. Yang keempat, perubahan kondisi ekonomi. Di sini ada rencana dan strategi pengembangan. Rencana dan strategi pengembangan. Rekomendasi strategi yang akan kami berikan kepada mitra ialah sebagai berikut. Yang pertama, memberi inovasi rasa baru yang lebih menyehatkan, seperti topping madu dan buah. Itu indikator W5 sama O3.
Kemudian yang kedua, mengganti pemanis gula menjadi pemanis alami dari buah-buahan, W5 dengan T1. Dan yang terakhir, meningkatkan pemasaran online melalui promosi di media sosial. Setelah tadi kita melakukan perencanaan, lalu kita akhirnya melakukan implementasi strategi dari pengembangan tersebut. Di tanggal 25 September, kami menyusun strategi pengembangan yang untuk pendampingan. Siapa sih yang untuk jadi pendampingan usaha kita? Akhirnya kita memilih untuk mengambil Raihan Kravel sebagai usaha yang akan didampingi. Yang tanggal 7 Oktober 2023, kunjungan pertama ke tempat usaha, melakukan wawancara kepada pemilik usaha Kravel yang mendapatkan hasil kita memahami usaha itu tuh usaha Kravel yang seperti apa, berdirinya pada tahun 2019 dan sebagainya. Pada tanggal 9 Oktober, kita kunjungan kedua ke tempat usaha, survei langsung ke tempat usaha untuk menganalisis bahan baku, peralatan, dan beberapa alat-alat pendukung untuk membuat Kravel. Yang tanggal 15 Oktober 2023, perizinan dan meminta data usaha, diberikan izin serta data keuangan harian, bulanan, ataupun tahunan, memastikan peningkatan konsumen. Tanggal 22 Oktober, share pamflet pemasaran. Jadi kita share pamflet masing-masing dari WA tim ini itu mendapatkan konsumen baru dari setiap media sosial. Tanggal 23 Oktober membuat daftar menu dan konsultasi menu baru. Namun belum ada konsultasi konfirmasi dari menu baru yang tadi yang kita rekomendasikan seperti pengganti buah atau manis buah itu. Terus tanggal 12 November mengambil video proses pembuatan Kravel, posting video untuk bahan promosi gitu. Selanjutnya mengedit untuk feed Instagram. Semua anggota share foto hasil edit ke masing-masing sosial media. Pelanggan tertarik dan ingin membelinya. Tanggal 3 Desember promosi via WhatsApp. Chat dari pelanggan baru itu nanya-nanya tempatnya di mana gitu. Mulai penasaran dari Raihan Kravel ini. 11 Desember membuat video untuk promosi. Video di-share di setiap sosial media anggota. Terus meningkatkan pelanggan dari setiap media di dekat-dekat kita atau WhatsApp tim gitu. Kemudian tanggal 3 Januari pembuatan promosi via story Instagram. Membuat iklan story Kravel di Instagram pada akun usaha Kravel. Menambah pelanggan baru melalui followers. Hasil dari pendampingan berdasarkan hasil selama 2 bulan ini dari implementasinya ya, sudah meningkatkan branding melalui pun WhatsApp tim dari 121 followers menjadi 104 followers. Untuk kegiatan-kegiatannya dari sini, dari akun Instagramnya ada, akun dari yang mulai 121 sampai 148. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah paparan materi presentasi diskusi kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.